Pemirsa, kita akan kembali ke kasus korupsi yang dilakukan oleh Wamenaker Immanuel Ebenezer. Dan nampak di layar televisi, Immanuel Ebenezer ini turun menuju ke lobi Gedung Merah Putih KPK. Seperti yang tadi telah disampaikan oleh pihak KPK, bahwasanya Immanuel Ebenezer menerima aliran dana 3 miliar rupiah. Hari ini pemirsa, Immanuel Ebenezer ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan pemerasan sertifikat K3. KPK mengungkap dari sertifikasi K3 yang harusnya dibayarkan sebesar Rp275.000, tapi di lapangan para pekerja harus mengeluarkan dana hingga Rp6 juta. Kita akan saksikan bersama pemirsa. Immanuel Ebenezer, Wamenaker yang terjerat kasus korupsi ini sudah keluar dari Gedung Merah Putih KPK. Bang, ngomong dong, Bang. Ngomong dia mau jalan yang lain, Bang. Ayo, Pak, ngomong, Pak. Ngomong dulu yang dikit, Wel. Saya ingin sekali pertama saya meminta maaf Presiden Pak Prabowo. Kedua, minta maaf kepada anak dan istri saya. Ketiga, saya minta maaf atas saya tidak di-OTT. Selama itu. Kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan. Narasi kedua tidak menjadi narasi yang kotor yang menggerakkan saya. Dan kawan-kawan yang bersama saya tidak ada sedikitpun kasus pemerasan. Woi, ada cewek ini, woi. Aja buka, woi. Selikutin, biarin. Bang, ngomong, Bang. Masri, kita pindah, Masri. Pak, dia dihukum mati nggak, Pak? Mati! Masa mati nggak, Pak? Pak! Pak, siap dihukum mati nggak, Pak? Pak, siap dihukum mati nggak? Pak, siap dihukum mati nggak? Pak, siap mati nggak? Acara tanggal 25 gimana, Bang? Acara tanggal 25 gimana? Bang Noel, acara tanggal 25 gimana, Bang? Doakan saya, semoga saya mendapatkan Gila. Yang telah diamankan oleh putus anjing.
Pemirsa, kita akan kembali terhubung bersama dengan rekan Amrina Rida. Dan Amrina, ini kalau kita lihat ada sejumlah barang bukti kemarin yang sudah diamankan. Bisakah Anda jelaskan kembali apa yang tadi disampaikan oleh Wamenaker Immanuel Ebenezer? Iya, Camar dan juga pemirsa, tadi baru saja kita saksikan bersama bagaimana situasi di Gedung Merah Putih KPK, bahwa memang selain adanya pemeriksaan dari Lisa Mariana, pada hari ini dari pihak KPK pun juga melaksanakan press conference untuk menentukan ataupun juga menginformasikan status hukum dari para orang-orang yang diamankan kemarin dalam rangkaian operasi tangkap tangan terkait dengan pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Dan visual yang tadi kita saksikan ini adalah visual dari para tahanan ataupun juga para tersangka, maksud kami para tersangka dalam kasus ini yang diinformasikan oleh KPK dalam press conference tadi, bahwa dari 11 ataupun juga dari 14 orang yang kemarin diamankan oleh KPK dalam rangkaian operasi tangkap tangan, setidaknya terdapat 11 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan dinilai oleh KPK ini memiliki peran dalam adanya dugaan pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikat K3. Nah, 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, diantaranya ini berinisial, yang pertama ini adalah IEG ataupun juga Immanuel Ebenezer yang merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang ditetapkan sebagai tersangka. Tadi kita juga dalam konferensi pers melihat bagaimana Wamenaker ini menggunakan rompi oranye. Lalu juga ada pihak lain tersangka yakni berinisial IBM yang merupakan koordinator Bina Personil K3 periode 2023-2025. Lalu ada tersangka berinisial GAH yang merupakan koordinator pengujian dan evaluasi bidang kerja. Lalu juga terdapat inisial lain yakni SG, FRZ, HS, SKP, BWM, MM dan juga ada sejumlah inisial-inisial lainnya. Kalau berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh KPK, ini dari 11 orang, 2 orang ini berasal dari PT KEM, lalu 9 orang lainnya ini berasal dari proyek sertifikasi K3 yang dinaungi ataupun juga diakomodir oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam konferensi pers tadi dari pihak KPK pun juga menyampaikan terkait dengan bagaimana kronologi ataupun juga konstruksi perkara berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, di mana pihak KPK menyatakan bahwa adanya rangkaian operasi tangkap tangan ini bermula dari adanya laporan pengaduan masyarakat. Dan KPK melaksanakan operasi tangkap tangan pada hari Rabu dan Kamis tanggal 20-21 Agustus 2025 dan menyampaikan dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK ini mengungkap bahwa terdapat pemerasan yang dilakukan oleh para tersangka, di mana tarif sertifikasi yang seharusnya hanya berbiaya yakni Rp275 saja, ini dinaikkan ataupun juga di markup menjadi kurang lebih adalah di angka Rp6 juta. Artinya biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan dan juga oleh tenaga kerja untuk mendapatkan sertifikasi K3 ini meningkat lebih dari 10 kali lipat dari biaya awal yakni Rp275.000 menjadi Rp6 juta. Dan modus-modus dari pemerasan ini ada berbagai macam yang disampaikan, diantaranya adalah modus memperlambat ataupun juga mempersulit sertifikasi dengan total uang dari dugaan korupsi ini pemerasan ini mencapai Rp81 miliar. Baik, terima kasih rekan Amrina. Kami sudah bisa mendapatkan pesan ataupun juga informasi yang Anda sampaikan. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di iNews.